dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang super kreatif. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar lagi bersama Ustazah. Nah, sebelum kita mulai belajarnya hari ini, ayo semuanya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar lagi, pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ayo kita lihat KD-nya terlebih dahulu. Nah, kita telah mengetahui gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sekarang pertanyaan Ustazah adalah, apakah ada di antara Ananda yang tahu surat di dalam Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan pengaruh gaya terhadap benda? Kalau belum tahu, mari Ustazah kasih tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, di mana keterkaitannya? Tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut merubahnya sendiri. Begitu juga dengan benda, tanpa adanya gaya, benda tersebut tidak akan bergerak. Sekarang kira-kira apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita lihat contoh berikut ini. Saat kita bermain ayunan, ayunan yang awalnya diam dapat bergerak saat kita mendorongnya. Itu artinya kita memberikan gaya kepada ayunan supaya dia dapat bergerak. Hal ini merupakan contoh bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, begitu juga saat kita mau turun dari ayunan, kita memberikan gaya kepada ayunan agar ayunan berhenti bergerak. Berarti gaya juga dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Pernahkah Ananda bermain sepeda? Kita mengayuh sepeda supaya sepeda dapat bergerak. Jika kita ingin cepat sampai ke tujuan, kita akan mengayuh sepeda dengan lebih cepat. Hal ini merupakan contoh bahwa gaya ternyata juga dapat mengubah kecepatan gerak benda. Soleh di sini, siapa yang suka bermain sepak bola? Atau mungkin Solehah yang suka menonton olahraga sepak bola di televisi? Nah, di video ini kita dapat melihat saat pemain bola menyundul bola yang dioper oleh rekan setimnya ke gawang lawan, pemain bola tersebut memberikan gaya terhadap bola sehingga bola berubah arahnya. Berarti gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Semuanya suka bermain plastisin kan? Bermain plastisin sangat menyenangkan. Kita dapat membuat berbagai bentuk yang kita inginkan dengan plastisin. Saat bermain plastisin, kita menekan, meremas, memelintir plastisin untuk membuat bentuk yang kita inginkan. Hal ini merupakan contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah,
ternyata gaya itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Ananda semuanya? Apakah sudah paham tentang pengaruh gaya terhadap benda? Kalau begitu, berarti dapat kita simpulkan dong ya tentang pelajaran kita hari ini. Nah, dari contoh-contoh yang telah Ustazah tampilkan tadi, berarti ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Bagus. Yang pertama, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, ya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah suatu benda. Yang kelima, yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya, Ananda Ustazah bisa cari sendiri ya. Apa contoh lainnya tentang yang 5 tadi, pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ananda sekalian, terima kasih ya karena sudah mengikuti pelajaran bersama Ustazah. Kalian semua luar biasa. Sebelum Ustazah mengucapkan salam, ayo kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian Ananda semua, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.